Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru Putarka dari kelas 4B dan 4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah seminar proposal, saya mengambil judul seminar proposal saya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Perembahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solo. Yang pertama, masuk latar belakang. Dalam latar belakang ini ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama mengenai desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu mengenai dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan serta pemberdayaan masyarakat. Dari besarnya jumlah dana yang digelontorkan oleh pemerintahan pusat ke desa-desa, maka hal ini menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala-kepala desa beserta dengan perangkat-perangkatnya. Seperti yang dilansir oleh liputan6.com, ia memberitakan seorang mantan kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa, yaitu tepatnya seorang mantan kepala desa di Desa Patalasang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Perumusan masalah yang akan diteliti yaitu yang pertama, apakah faktor kompetensi aparatur pemerintahan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa? Yang kedua, apakah peran Badan Permusyawaratan Nagari atau BPN berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa? Yang ketiga, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa? Yang keempat, apakah peran masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, pengaruh faktor kompetensi aparatur pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Yang kedua, untuk mengetahui apa pengaruh dari peran dari Badan Permusyawaratan Nagari atau BPN terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh dari peran masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian masuk mengenai kontribusi dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan. Dan yang selanjutnya, untuk menambah literatur yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pemerintahan desa dalam menjalankan pengelolaan alokasi dana desanya. Yang selanjutnya sebagai acuan atau pedoman bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini. Sistematika penulisan. Dalam proposal ini ada mencakup mengenai yang pertama bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini dibahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisi tentang ada beberapa definisi, teori yang digunakan, dan review tentang literatur terdahulu.
Dan ada bab 3. Dalam bab 3 ini mencakup metode penelitian. Di bab 3 ini diuraikan mengenai objek penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, serta metode analisis. Definisi yang pertama, akuntabilitas, yaitu merupakan bentuk interaksi antara pihak pengelola dengan masyarakat atau forum. Pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat atau forum terkait keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam organisasi. Selanjutnya ada desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk pemerintah desa. Pemerintah desa adalah sebuah organisasi pemerintahan yang terdiri atas ada unsur pimpinan, yaitu ada kepala desa, unsur pelaksana teknis, yaitu membantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti ada kepala dusun atau kepala jorong. Selanjutnya ada keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa ini bersumber dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kemudian masuk mengenai teori yang digunakan. Teori yang digunakan yang menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu teori agensi atau agensi teori. Teori keagenan ini menggambarkan hubungan antara pemegang saham atau shareholder sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pada tahun 1976, Jensen dan Mackling menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang atau prinsipal terlibat dengan orang lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian sebagai wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Selanjutnya masuk mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan di Nagari Parambahan ini dikarenakan Nagari Parambahan ini merupakan nagari yang terletak di Kecamatan Bukit Sundi yang luas wilayah serta penduduknya yang relatif lebih sedikit di antara nagari-nagari tetangga dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan Bukit Sundi. Oleh karena itulah peneliti mengambil nagari ini sebagai tempat melakukan penelitian dengan pertimbangan dapat memudahkan dalam pengumpulan datanya. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung melalui wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan. Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, metode pengambilan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada wali nagari Parambahan, sekretaris nagari, kasih-kasih yang ada di dalam pemerintahan
dalam pemerintahan kepada kepala-kepala jorong yang ada di Negari Parambahan, beberapa masyarakat di Negari Parambahan serta anggota dari Badan Permusyawaratan Nagari atau BPN di Negari Parambahan. Mengenai metode analisis data, pada penelitian ini ada beberapa metode analisis data yang digunakan. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data ini merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sehingga data dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Penyederhanaan, pengelompokan, dan membuang yang tidak perlu ini didapat dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan, yaitu melalui wawancara dan observasi. Yang kedua, display data. Display data ini merupakan penyajian data yang merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep data analisis tersebut tepat dan objektif. Mungkin sekian presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan atas perhatian Bapak dan Ibu pembimbing saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.